Saya sesungguhnya basis akademiknya adalah teknik. S1 saya teknik mesin di ITB, S2 teknik perminyakan. Pendidikan saya sebenarnya teknik. Nah, saya termasuk orang yang agak nekat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhatril. Saya owner dari wisata edukasi peternakan keju Lasi yang berada di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saya mulai merintis usaha keju Lasi ini berawal pada tahun 2015. Cikal bakalnya adalah peternakan sapi potong selama 1 tahun. Tahun 2016 bulan Desember kita mulai beternak sapi perah. 2017 itu kita mulai produksi susu dan mulai mengalami kendala tentang penjualan susu. 2018 bulan Maret untuk sebagai solusi dari persoalan pemasaran susu, kita mulai memproduksi keju. Jadi yang keju Lasi itu sendiri, kalau saya bisa mengatakan dimulai tahun 2018 bulan Maret. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan riset Korea tentang energi alternatif, yaitu gas pada batu bara, CBM, coalbed methane. Tapi 2015 ketika pekerjaan itu selesai, perusahaan Korea kembali ke Korea, saya pulang ke kampung. Yang mendasari karena perubahan pemahaman. Saya sesungguhnya basis akademiknya adalah teknik. S1 saya teknik mesin di ITB, S2 teknik perminyakan. Pendidikan saya sebenarnya teknik. Cuman saya mengalami perubahan pemahaman bahwa sesungguhnya potensi Indonesia itu adalah pertanian. Pertanian itu luas sebenarnya, subsektornya ada 5, hortikultura, pangan, perikanan darat, perkebunan, dan kelautan. Saya melihat itu sesungguhnya yang menjadi kekuatan Indonesia yang selama ini mungkin kita tinggalkan. Sehingga 2015 itu saya tergerak untuk mulai mengembangkan yang menjadi potensi kita sesungguhnya. Kalau modal untuk di sini, pertama yang mungkin cukup besar kalau sebagai wirausaha baru dan wirausaha ini berlokasi di daerah, saya rasa cukup besar. Sekitar 1 M ada. Kemudian di perjalanan ada bertambah. Ekowisata ini sebenarnya mengalir sesuai dengan tuntutan kondisi yang berkembang. Jadi pertama kita murni peternakan, cuman karena kendala pemasaran kita melakukan pengolahan pasca panen, membuat susu menjadi keju. Itu sesungguhnya adalah bentuk dari UMKM sebenarnya, pengolahan pasca panen. Cuman ketika corona itu pemasaran baik susu segar, keju terkendala, kita melihat peluang untuk wisata edukasi hari itu. Apa yang kita lihat waktu itu? Pertama, himbauan dari pemerintah untuk tidak berkumpul di area tertutup. Yang kedua, himbauan untuk mengkonsumsi makanan dengan kandungan protein tinggi. Kandungan protein tinggi ini kan pembentuk imun salah satunya. Nah, kita melihat satu, kita terkendala dengan pemasaran susu dan keju. Kemudian ada 2 hal tadi, larangan untuk berkumpul di ruang tertutup, himbauan untuk mengkonsumsi makanan protein tinggi. Kita melihat itu adalah peluang kita. Kita punya 2 hal tersebut. Kita ada di lereng gunung, terbuka, kemudian produk kita protein tinggi, susu, yogurt, keju, mozzarella, itu protein tinggi. Kita melihat itu sebuah peluang. Konsepnya secara perlahan kita rubah ke sana. Kita coba mulai membuat beberapa saung, menyediakan gerobak dulu awalnya. Ternyata ramai kunjungan, kita perluas, dan saya rasa di tahun-tahun 2019 itu salah satu yang cukup viral lah waktu itu. Ini parkiran kita nggak muat-muat waktu itu. Nah, cuman persoalannya peternakan tidak bisa disatukan dengan pariwisata. Ya, karena hewan ternak itu relatif sangat sensitif, stres dia. Dampaknya memang ada sapi yang sakit, produksi yang turun, sapi yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Nah, cuman itu kita atasi dengan konsep kemitraan. Mulai di tahun itulah kita mulai bermitra. Awalnya kita pelihara sapi sendiri, olah susunya sendiri, pasarkan sendiri. Ketika kita mengalami hal itu, kita mulai menyadari konsep yang lebih paripurna.
yaitu kemitraan. Sapi-sapi kita ajak masyarakat yang mengelola, susunya kita yang beli, kita yang olah, kita yang jual. Salah satu strategi pemasarannya menggunakan wisata edukasi. Nah, sana mulai berkembang itu. Di 2017 itu, saya termasuk tipikal orang yang tidak terlalu detail dalam perencanaan. Dalam wirausaha itu kan ada dua tipe orang itu. Ada yang sangat detail perencanaan, tapi seringkali ini nggak jalan akhirnya karena mereka akan dalam perencanaan itu akan menemukan kekuatannya, ini kelemahan, ini masalahnya, ini banyak. Seringkali dalam kasus kita melihat orang-orang dengan tipikal perencanaan yang detail itu akhirnya tidak jadi mengeksekusi. Nah, saya termasuk orang yang agak nekat lah. Perencanaan sedikit, pelajari sedikit, langsung kita kerjakan. Nah, saya persoalannya itu di sana. Saya lupa dalam mempelajari tentang soal pemasaran susu. Kita hanya mempelajari kita bisa beternak sapi perah, nanti seperti ini. Saya lupa mempelajari. Ternyata datanya, orang Indonesia itu tidak minum susu. Atau konsumsi susu per kapitanya sangat rendah. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia atau Thailand itu di tahun-tahun 2017 itu saya sering membaca itu membandingkan konsumsi susu masyarakat Malaysia atau Thailand itu sekitar 36 liter per orang per tahun. Indonesia hanya mengkonsumsi susu sekitar 8 sampai 11 liter per orang per tahun. Jadi konsumsi susu orang Indonesia itu sekitar 20 sampai 25% dari konsumsi Malaysia. Artinya memang kita sangat bermasalah secara pasar susu. Bahkan di beberapa tempat di Jawa, termasuk di Sumatera itu, sering peternak membuang susu. Biasanya belum puasa, itu peternak membuang susu itu. Atau musim hujan, itu peternak membuang susu. Atau libur sekolah. Saya miss-nya di sana. Cuman ketika kita mengalami persoalan itu, kita langsung mengevaluasi persoalannya di mana. Nah, dari hasil evaluasi itu kita peroleh persoalannya umur susu singkat. Jadi ketika tidak dipasarkan, tidak bisa dijual dalam bentuk susu segar, susu ini akan rusak dan akan terbuang. Nah, ini sebenarnya adalah karakteristik produk pertanian secara umum. Cabai, tomat, ikan, telur, segala macamnya hampir sama. Umur produk singkat. Jadi ketika umur produk itu singkat, kita tidak punya waktu yang panjang untuk memasarkan. Ketika kita tidak punya waktu yang panjang untuk memasarkan itu, artinya itu kita terbatas wilayah distribusi produk. Kita tidak bisa menjual ke Batam, kita tidak bisa menjual ke Palembang, atau ke Aceh, atau ke Jawa. Jadi terbatas misalnya. Nah, dari analisa tersebut, tentu kita peroleh persoalan umur, tentu solusinya harus memperpanjang umur. Memperpanjang umur itu artinya harus ada pengolahan lanjutan. Setelah kita memahami itu, kita pelajari kira-kira apa produk yang paling tepat untuk pengolahan susu. Dari beberapa riset, kita akhirnya putuskan kita harus mengolah susu yang ada di lasi ini menjadi keju mozzarella. Keju mozzarella itu karakteristiknya kalau dihitung-hitung yang jelas umurnya bisa lebih panjang. Dari 2 hari, 3 hari umur susu, ketika kita buat menjadi keju mozzarella, bisa bertahan sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan kita uji 3 tahun pun masih aman lah. Kalaupun ada jamur yang tumbuh, jamurnya dibuang, nah itu masih bisa kita konsumsi. Artinya dari segi umur kita sangat leluasa lah. Kemudian dari segi bentuk, susu cair itu ketika kita distribusikan dia sangat berisiko untuk bocor, tumpah segala macam. Ketika keju, susu itu sudah diolah menjadi keju, dia berubah fasa menjadi padat. Ketika dia padat, kita lebih leluasa. Kita tenang lah mengirim ke Jambi, ke Pekanbaru, ke Medan, kita tidak khawatir. Tapi kalau kita mengirim susu dalam bentuk cair, kadang ke Padang aja berapa kali bocor gitu. Karena kita tidak tahu bagaimana handling di travel misalnya. Jadi ada keamanan pengiriman karena bentuknya sudah berubah dari cair menjadi padat. Yang ketiga, ketika susu sudah berubah menjadi keju, volumenya menyusut 10% kira-kira. Jadi 1000 liter susu kita buat menjadi keju, kita akan memperoleh keju lebih kurang 100 kg. 100 kg ini kalau dihitung volume kira-kira 10% dari susu yang 1000 liter itu. Artinya ketika kita harus menyimpan, kita tidak butuh ruang yang terlalu besar. Nah, jadi itu kelebihannya ketika susu sudah diolah menjadi keju. Satu, kita punya waktu yang panjang untuk memasarkan. Kedua, kita punya area distribusi yang luas untuk memasarkan.
Ketiga, kalaupun misalnya tidak terjual, kita tidak butuh ruang yang terlalu besar untuk penyimpanan. Ilmu pengolahan keju itu sekarang sebenarnya saya kebetulan kuliah di Jawa. Menurut saya itu salah satu paradigma yang harus kita rubah sekarang. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ditentukan oleh tempat. Hari ini dengan teknologi semua ada di telapak tangan. Sekarang kalau misalnya ada yang bertanya, mending kuliah di Jawa atau di Sumatera, saya sebenarnya nyarankan kuliah yang dekat dengan kampung kita saja. Karena persoalan ilmu itu ada di mana-mana. Nah, terkait dengan keju itu, kita belajar membuat keju hanya melalui YouTube. Walaupun memang terakhir setelah kita coba pasarkan, kita terkendala, ada kandung airnya cukup tinggi waktu itu. Saya memang pergi ke Sentul untuk studi banding lah, memastikan cara pembuatan keju yang lebih baik misalnya. Tapi pada dasarnya saya belajar membuat keju itu hanya dari YouTube. Lassi itu nama nagari. Kenapa kita beri keju lassi? Sebagai anak nagari tentu ingin membangun nagari gitu. Dan salah satu motivasi kita untuk pulang ke kampung memang untuk membangun nagari. Ada 3 aspek dalam membangun nagari. 1, gagasan. 2, dana, modal, uang. Yang ketiga itu kehadiran badan di kampung. Nah, saya memahami itu, makanya keputusan untuk pulang kampung itu salah satunya itu yang mendasari. Karena ketika kita mengirim gagasan ke kampung, mengirim uang, itu seringkali tidak bisa terrealisasi. Pembangunan yang kita rencanakan oleh perantau misalnya. Perantau mengirim uang, mengirim gagasan, biasanya realisasinya nggak banyak lah itu. Kecuali pembangunan fisik, itu terrealisasi. Perantau mengirim uang untuk masjid, itu pasti dia di masjid. Perantau mengirim uang untuk pembangunan pos pemuda, jadi rumah tahfiz jadi. Tapi ketika perantau mengirim uang untuk pemberdayaan masyarakat, membangun koperasi, kelompok tani, itu jarang yang terrealisasi. Nah, saya memahami bahwa membangun nagari itu butuh kehadiran badan. Jadi artinya memang kita pulang ke kampung itu ada kesadaran, keinginan untuk membangun nagari. Karena semangatnya membangun nagari, kita memang ingin apa yang kita lakukan itu sebesar-besarnya memberikan manfaat pada nagari. Memberi nama atau dalam aspek bisnis branding itu sebenarnya sebuah faktor yang sangat besar memberikan dampak terhadap produk. Karena kita memahami itu, makanya kita membawa nama nagari lassi di dalam produk kita. Akhirnya muncullah keju lassi. Nah, ketika orang menyebut produk kita, tentu lama-lama akan nagari lassi. Cepat atau lambat, mungkin dengan kunjungan ke sini, membeli produk kita di luar, orang akan semakin mengenal nagari lassi. Ketika nagari lassi dikenal, itu dampaknya mungkin akan banyak kunjungan, banyak kajian segala macam, akhirnya akan banyak potensi dari nagari lassi ini akan terkelola dengan akan lebih baik, investasi segala macam. Jadi ketika corona datang, konsep kita berubah dari murni peternakan berubah menjadi wisata edukasi. Kita terkendala dengan masalah kesehatan hewan ternak. Di sana kita mulai pikirkan tentang kemitraan tadi. Hal-hal yang kita mitrakan, kita ajak masyarakat untuk mengambil peran. Nah, apa saja yang kita mitrakan itu? 1, pemeliharaan sapi. Jadi pada saat tahun 2020 itu sudah mulai kita ajak masyarakat untuk beternak sapi secara bertahap itu. Akhirnya sampai hari ini kita di sini punya sapi itu hanya 2 ekor. Yang 2 ekor ini hanya sebagai edukasi bagi anak-anak. Kalau produksi itu sudah 100% di masyarakat. Kemudian pengolahan kompos. Kita di sini juga mengolah kompos, membuat konsentrat, makanan tambahan, itu kita juga mitrakan. Sebenarnya ada aspek yang lebih besar daripada menjaga keberlangsungan usaha keju lassi dari kemitraan itu. Di awal saya membuka peternakan ini, saya sebenarnya mengalami 2 persoalan besar. 1 persoalan tenaga kerja, 2 persoalan lahan. 2 persoalan ini adalah persoalan yang mengakar di Sumatera Barat sebenarnya. Kita seringkali mendengar di Sumatera Barat itu upah tenaga kerja mahal. 1. Yang kedua, kita juga sering kali mendengar attitude tenaga kerja di Sumatera Barat itu kurang baik gitu. Dan itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena sesungguhnya memang itu di dalam budaya kita memang disinggung. Orang-orang tua kan sering mengatakan urang awak itu kalau tak kurang nak di luar, tempi nak di atas. Artinya memang kita kalau bisa yang lebih mudah, tentu kita memang harus mencari yang lebih mudah. Nah, itu kalau dari segi tenaga kerja itu memang terimplementasi. Tenaga kerja kita kinerjanya rendah. Itu yang saya alami pertama. Persoalan itu seringkali kita merekrut tenaga kerja sehari 2 hari berhenti. Atau ada yang pergi malam. Kayak kita kesulitan. Tapi dengan kita membuat kemitraan, persoalan tenaga kerja itu terselesaikan.
ketika kita membuat kemitraan, saya memahami bahwa ada satu hal penting yang mungkin sangat relevan. Saya memahami bahwa orang Minang atau orang Sumatera Barat, secara umum itu adalah tenaga kerja yang buruk atau karyawan yang buruk. Tapi luar biasanya, ini yang sering kita lewatkan, orang Sumatera Barat bisa menjadi mitra yang luar biasa. Nah, itu sesuai dengan itu, duduk tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya persoalan tenaga kerja ini kalau kita selesaikan dengan kearifan lokal, sebenarnya nggak ada masalah dengan budaya kerja orang Sumatera Barat yang malas, mungkin sebenarnya nggak ada masalah. Cuman tinggal dirubah polanya. Jangan jadikan karyawan, tapi jadikan mitra sejajar. Nah, itu yang saya alami, pemahaman itu yang saya peroleh. Jadi mungkin Sumatera Barat itu orangnya bukan karyawan yang baik, tapi bisa menjadi mitra yang luar biasa. Artinya memang pola-pola usaha atau investasi di Sumatera Barat itu sebisa mungkin disesuaikan dengan kearifan lokal. Yang kedua, persoalan lahan. Ketika kita punya sapi di sini 40 ekor itu, saya butuh minimal lahan sebanyak 6 hektar. Untuk memperoleh lahan 6 hektar di kampung itu sangat sulit. Kita harus banyak mencari lahan, karena satu lahan di sini kan kecil-kecil. Kemudian persoalan kedua itu, lahan itu atau tanah di Sumatera Barat itu adalah milik kaum atau milik ulayat. Itu sangat sulit atau prosesnya itu akan sangat rumit lah untuk ada pemindahan itu. Apakah jual beli, pagang gadai, sewa, itu mungkin sangat rumit. Nah, akan harus dibicarakan dengan seluruh nenek mama gitu. Tapi dengan kemitraan tadi, persoalan ini selesai. Karena kita mengajak masyarakat yang punya lahan setengah hektar, misalnya pelihara sapi 3 atau 4 ekor misalnya. Yang punya 1 hektar lahannya pelihara 6 sampai 8 ekor misalnya. Jadi kita tidak perlu mencari lahan. Nah, dari sana saya mulai memahami bahwa sesungguhnya ini juga sering banyak kita dengar baik dari tokoh di Sumatera Barat atau pejabat mengatakan bahwa persoalan ke tanah ulayat di Sumatera Barat itu adalah masalah, menghambat investasi. Saya melihat itu tidak benar. Sesungguhnya kearifan lokal kita tentang penguasaan tanah ulayat adalah sebuah kekuatan kita. Satu, itu bisa menghambat lepasnya tanah-tanah ulayat kepada pihak lain. Kita bisa melihat di Betawi misalnya. Betawi itu kita nggak tahu sekarang apakah masih ada warga pribumi Betawi yang punya tanah di Jakarta atau tidak, kita tidak tahu. Mungkin sudah pendatang aja. Tapi dengan ada kearifan lokal tanah ulayat ini, anak kemenakan kita, cucu kita itu masih bisa terjamin penguasaannya terhadap tanah. Yang kedua, untuk menarik investasi atau pengelolaan lahan, kita tinggal mencari investor yang punya konsep kemitraan tadi. Nah, memang itu memang masalah, investor memang seringkali ingin menguasai lahan. Itu memang satu masalah, tapi kita bisa mencari investor yang punya pemahaman tentang kearifan lokal tadi. Bekerja sama dengan masyarakat misalnya, konsep bagi hasil segala macamnya, itu bisa diterapkan. Jadi saya melihat dari ketika membangun kemitraan tadi, memang awalnya itu adalah persoalan. Tapi ketika itu bisa kita jalani, saya melihat itu sebenarnya adalah kondisi ideal khususnya Sumatera Barat dalam membangun usaha, membangun investasi, atau membangun kewirausahaan. Jadi konsep kemitraan tadi. Keunggulan kita satu, kita adalah produk lokal. Produk lokal ini sebenarnya sangat luar biasa, Pak. Kenapa luar biasa produk lokal ini? Karena sesungguhnya ekonomi negara, ekonomi nagari itu dibangun oleh produk lokal. Ketika kita membeli sebuah produk lokal, itu artinya kita membiarkan uang kita beredar di daerah tersebut. Artinya kalau membeli produk lokal, mensupport produk lokal, itu artinya kita membangun ekonomi daerah, membangun ekonomi negara. Itu kehebatan satu dulu. Kejulasi adalah produk lokal, artinya kalau ada yang membeli kejulasi, artinya dia membiarkan uangnya beredar di Nagari Lasi, atau Kecamatan Canduang, atau Kabupaten Agam, atau Indonesia. Tapi kalau membeli produk asing, itu dipastikan uangnya keluar negeri. Itu satu keunggulan. Jadi membeli produk lokal itu adalah membangun nagari, membangun ekonomi daerah. Yang kedua, dengan produk lokal itu kita bisa menjamin dia lebih fresh sebenarnya. Kalau misalnya kita beli produk asing, kita tidak tahu berapa lama perjalanan dari luar negeri ke Jakarta. Dari Jakarta mungkin disimpan sehari, sebulan, seminggu, kita tidak tahu. Baru sampai ke Sumatera Barat. Kita tidak tahu tingkat kesegaran produk. Tapi kalau membeli produk lokal, membeli kejulasi, dijamin lebih segar lah, lebih fresh lah. Karena produknya di sini gitu. Nggak ada distribusi dari
dari Jakarta ke sini, dari luar negeri ke Jakarta, nggak ada. Itu kita pangkas waktu itu. Yang kedua, produk lokal itu menjamin proses, menjamin kehalalan misalnya. Karena walaupun produk asing itu punya label halal, ya tentu saja tetap saja kalau misalnya ada yang akan curiga, akan khawatir, tentu tidak bisa. Tapi kalau misalnya produk itu dibuat oleh lokal, oleh saudara muslim kita, artinya kepercayaan terhadap proses tentu menjadi lebih tinggi. Kalau dalam produknya sendiri, segi produknya sendiri, produk keju lassi itu produk yang sehat. Kita tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan pewarna, tidak menggunakan perasa, tidak menggunakan emulsifier. Jadi benar-benar murni menggunakan bahan yang sangat dibutuhkan untuk membuat keju. Susu, garam, dan penggumpal, itu saja. Kalau tidak ada yang tiga itu memang nggak jadi kejunya. Jadi memang ini bahan utama saja. Tidak ada bahan-bahan. Artinya di kondisi hari ini ketika masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi, keju lassi sebenarnya pilihan utama hari ini. Jadi keju ini memang banyak macamnya Pak. Cuman kalau dikategorikan ada dua macam produk. Satu keju muda, yang kedua keju tua. Yang banyak beredar hari ini itu adalah keju, bahasa teknisnya adalah proses cheese. Keju olahan, itu bahasa teknisnya. Keju olahan ini berasal dari keju tua. Kalau keju yang kita buat sendiri adalah keju mozzarella. Keju mozzarella ini masuk kepada keju muda namanya. Dia ketika sudah selesai dibuat, bisa langsung digunakan. Jadi dia punya segmen tertentu. Berbeda dengan keju olahan tadi. Kalau keju olahan itu kan yang banyak seperti martabak, topping itu adalah keju olahan. Hari ini pemasaran kita masih terbatas Sumbarel Jambi. Pemasaran itu sendiri memang kita sesuaikan dengan kapasitas produksi kita. Ketika produk kita berkembang, tentu pemasaran juga akan berkembang. Produk utama kita sebenarnya adalah susu segar. Produk pendukungnya keju lassi. Jadi ketika susu segar kita tidak terjual, kalau di beberapa kasus, beberapa daerah, itu dibuang, kita buatkan menjadi keju. Sehingga keju ini tetap punya nilai ekonominya. Gitu. Nah, jadi produksi keju memang tergantung kepada pasar susu. Ketika kunjungan tinggi, produksi keju kita memang agak kita kurangi. Memang ketika kondisi kunjungan rendah, pasar susu agak melambat, produksi keju meningkat. Jadi memang tidak bisa kita, hari ini memang belum menjadi produk utama. Kita lebih fokus kepada wisata edukasi peternakan. Banyak kepada hewan ternak. Ada sapi perah, ada kerbau di sini, cuman kemarin kerbau kita sakit, kita pindahkan. Ada kambing, ada domba, ada ayam, ikan, kelinci. Jadi memang lebih kepada edukasi hewan ternak. Walaupun kita punya mitra stroberi, gitu. Yang utama itu edukasi hewan. Kalau produk utama itu produk kita. Cuman ketika kita mulai membuat keju itu sebenarnya kita sudah masuk ke UMKM. Saya kebetulan hari ini adalah Ketua Forum UMKM Kabupaten Agam. Nah, salah satu program kita itu memang membantu memasarkan produk kawan-kawan UMKM. Di kafe itu kita akan temukan gerai produk UMKM di sana. Tapi kalau yang produk makanan itu olahan kita semua. Kalau dari data kita sejauh ini, kalau yang rutin itu mungkin Pekanbaru, Sumbar, Riau, Jambi, Medan. Itu mungkin pengunjung utama kita. Target kita ke depan, kita ingin menjadi role model. Jadi saya melihat untuk membangun nagari itu kita perlu sentra-sentra ekonomi. Anggaplah di nagari Lassi misalnya. Untuk membangun sebuah sentra ekonomi yang besar itu mungkin akan kesulitan. Karena persoalan yang paling besar itu mungkin kontur tanah di sini, lurah, bukit, lembah, segala macam. Itu akan sulit membangun sebuah sentra ekonomi yang besar. Saya melihat untuk di daerah kita perlu ditumbuhkan banyak sentra ekonomi. Anggaplah keju lassi ini sentra ekonomi berbasiskan sapi perah misalnya. Nah, kita perlu merangsang di tempat lain di daerah ini juga. Sentra ekonomi berbasiskan kopi misalnya, sentra ekonomi berbasiskan tanaman tebu misalnya, atau sentra ekonomi berbasiskan hortikultura misalnya. Jadi kita memang termasuk mempelajari kearifan lokal di daerah, kita tidak bisa menjadi besar sekali, tapi kita bisa menumbuhkan beberapa sentra ekonomi kemudian saling mensupport. Akhirnya nanti ketika ada beberapa sentra ekonomi di sini,
yang juga membangun pariwisata berbasiskan sentra ekonominya, ini bisa menjadi kawasan ekonomi wisata. Akhirnya akan tumbuh homestay misalnya, tumbuh sentra kuliner. Nah, itu saya melihat itu sangat besar peluangnya terjadi karena faktor kedekatan dengan Bukit Tinggi, faktor kejenuhan orang dengan tinggal di hotel misalnya. Memang masih banyak butuh faktor pendukung. Kalau untuk LASI saya rasa, atau LASI Kecamatan Canduang, saya rasa itu sebuah hal yang cukup layak untuk diusahakan menjadi sentra ekonomi yang berbasiskan pariwisata dan pertanian itu tadi. Berbicara tentang peternakan, pertanian ini kalau menurut saya sangat menarik, Pak. Kenapa? Karena ini akan menyentuh kepada persoalan mendasar, yaitu pola pikir. Saya melihat mengenai pertanian ini, kita baik secara daerah kecil atau secara negara mungkin salah memahami pertanian. Saya melihat Indonesia itu, saya melihat pertanian. Artinya menurut saya potensi utama dari Indonesia itu adalah pertanian. Tentu butuh dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa potensi sebuah negara adalah pertanian. Tapi saya merasa kita punya dasar yang kuat. Satu, kenyataan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun untuk mencari hasil perkebunan itu bisa menjadi dasar pemikiran yang kuat untuk mengatakan bahwa potensi kita adalah pertanian. Selama 350 tahun kita dijajah untuk mengambil hasil pertanian kita. Itu satu. Yang kedua, ada data statistik mengatakan bahwa pertanian Indonesia hari ini, petani yang sarjana itu hanya 0,8%, tidak sampai 1%. Artinya kalau kita punya petani 100 orang, tidak satu pun yang sarjana. Artinya pendidikan kita di pertanian itu sangat rendah. Tapi luar biasanya, pertanian menyumbang pendapatan domestik bruto nasional itu 3 terbesar. Perdagangan, kalau tidak salah perdagangan, yang kedua pertambangan, masuk perminyakan di sana, yang ketiga adalah pertanian. Kalau bagi saya ini sangat luar biasa. Kenapa? Di pertambangan, di perdagangan itu bisa dipastikan itu SDM-nya itu sarjana semua itu, Pak. Tapi di pertanian hanya 0,8%. Tapi walaupun seperti itu, pertanian menyumbang untuk ekonomi negara kita 3 terbesar. Mungkin Bapak bisa hitung, kalau misalnya petani ini 10%, berapa persen bisa menyumbang PDB Indonesia? Saya meyakini kalau fokus kita terhadap pertanian dengan dukungan sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya teknologi, itu optimal, saya meyakini Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang menguasai pangan dunia. Cuman memang kenyataan hari ini kita tidak memberikan yang terbaik untuk pertanian. Sebenarnya yang dibutuhkan hari ini di pertanian itu adalah hilirisasi, dan sesungguhnya kita sangat lemah di sana. Makanya ketika kita berbicara dengan petani, apakah itu petani tomat, petani cabai, kol, itu masih sangat sering membuang produk pertanian mereka. Nelayan juga masih sering membuang produk ikan segala macam. Nah, kita memang butuh hilirisasi itu. Itu yang sangat dibutuhkan SDM dan modal. Berwirausaha menurut saya hari ini adalah sebuah keharusan. Karena rasio setiap tahun tentang jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang tercipta itu tidak seimbang. Artinya setiap tahun pasti akan ada tenaga kerja tidak terserap. Dengan data seperti itu atau kenyataan seperti itu, sesungguhnya berwirausaha itu menjadi sebuah keharusan. Karena nanti ketika kita tidak berhasil mendapat pekerjaan, kita mungkin akan terpaksa berwirausaha. Jadi daripada terpaksa berwirausaha, tentu lebih baik menjadi wirausaha yang disiapkan, yang direncanakan. Untuk berwirausaha menurut saya di bidang pertanian itu sangat menjanjikan. Kenapa? Karena pertanian itu adalah bisnis yang umurnya sangat panjang. Sejak ada Nabi Adam, itu pertanian itu sudah ada. Sampai kiamat nanti pertanian pun masih sangat dibutuhkan. Kita semua ini pasti akan makan nasi, makan daging, makan telur, jagung. Sehingga pertanian itu akan selalu menjadi bisnis yang menjanjikan. Cuman bagaimana kita bisa memberikan warna yang baru terhadap bisnis pertanian, itu pertanyaannya. Hari ini kan pertanian itu menjadi bisnisnya Australia, India, Cina, bisnisnya Amerika. Kita menjadi pasarnya. Bagaimana kita menjadi pelaku pasar pertanian tersebut.
Kejulasi merupakan wisata edukasi peternakan yang sangat baik untuk memberi tambahan wawasan bagi anak-anak kita, sangat baik untuk me time atau quality time bagi keluarga. Nah, bagi Dunsana atau saudara-saudara kita yang ingin berkunjung, menghabiskan waktu santai dengan keluarga atau berwisata edukasi dengan sekolah, bisa datang ke Nagari Lasi di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Tempat kita udaranya sangat sejuk karena berada di lereng Gunung Merapi pada ketinggian 1100 mdpl. Jadi Dunsana atau saudara akan mengalami suasana yang hangat, suasana yang segar, sejuk, udara yang bersih. Nah, untuk berkunjung ke sini, Dunsana bisa mengakses media sosial kita. Di IG itu keju_lasi atau Facebook fanpage-nya Kejulasi, atau bisa juga langsung ke nomor HP kita 0813 19 73 3582. Nah, kami tunggu kunjungan Dunsana, baik kunjungan keluarga ataupun kunjungan sekolah di Kejulasi. Terima kasih sudah menyaksikan Kejulasi di channel YouTube Hendarto Story. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa memberikan inspirasi, insight yang baru tentang pertanian, tentang produk lokal, tentang membangun nagari bagi Dunsana semua. Sekali lagi himbauan untuk membantu mensupport produk lokal, membangun potensi-potensi daerah, dan support lokal-lokal champion kita di daerah masing-masing. Semoga seluruh upaya yang kita kerahkan untuk membangun nagari ini bisa menjadi amal ibadah, kemudian bermanfaat bagi anak-anak cucu kita di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.